peserta didik mendorong perubahan antara siswa dengan murid, yaitu ada dua faktor. Yang pertama, pergeseran paradigma. Terus kedua, kenyataan mencakup semua orang. Jadi yang seperti yang tadi, kenyataan mencakup semua orang, yaitu gimana sih membungkus antara murid dengan siswa agar menjadi semua orang itu bisa mencakup di situ, kemudian diubah menjadi sebuah peserta didik. Oke, lanjut yaitu karakteristik Tirta Raharja dan Lansula. Nah, itu tuh ada karakteristik. Itu menjelaskan yang pertama yaitu memiliki potensi fisik dan psikis. Nah, yang kedua itu individu yang sedang berkembang. Terus yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan. Terus yang keempat, memiliki kemampuan mandiri. Jadi peserta didik itu harus memiliki potensi fisik dan psikis, harus memiliki individu yang sedang berkembang. Jadi peserta didik itu adalah sebuah individu yang sedang berkembang, dirinya ingin memperbaiki diri, menambah ilmu gitu. Terus individu yang membutuhkan bimbingan. Jadi peserta didik itu sebuah individu yang membutuhkan bimbingan. Nah, bimbingan itu adalah sebuah guru tersendiri. Nah, jadi yang manajemen tadi. Terus kemudian memiliki kemampuan mandiri. Jadi walaupun dibimbing, jadi peserta didik juga harus mempunyai kemampuan mandiri, motivasi, terus harus mempunyai niat untuk berkembang, harus mempunyai tekad yang kuat, harus mengejar cita-citanya, harus punya impian, harus punya tujuan. Itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita ke materi kedua. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian manajemen peserta didik. Layanan yang memusatkan perhatian pada satu, pengertian, dua, pengawasan, dan tiga, layanan siswa. Tujuan khusus manajemen peserta didik secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, akal, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik. Dalam fungsi manajemen peserta didik, di sini ada dua poin. Poin yang pertama yaitu sarana meningkatkan diri seoptimal mungkin. Yang kedua, sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Masuk ke prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik yang pertama yaitu diperlakukan sebagai subjek bukan objek. Yang kedua, wahana kegiatan yang beragam. Yang ketiga, termotivasi belajar jika menyenangkan apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi tidak hanya kognitif, aktif, dan psikomotorik. Pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratis sekolah. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif-kualitatif, yaitu pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif. Hai, kembali lagi dengan aku ya. Aku adalah pemateri yang tadi. Oke, aku akan melanjutkan tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Apa sih itu perencanaan peserta didik? Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Khusus mengenai perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang ditentukan dalam kegiatan pendidikan
didik terdapat langkah-langkah antara lain. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi: pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Terus yang kedua yaitu serta pertimbangan resiko murid dan guru. Secara ideal resiko murid dan juga guru. Menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada. Oke, yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencairan penentuan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam kegiatan ini: yang pertama, membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi semua unsur guru. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Oke, lanjut yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi dalam suatu sekolah itu biasanya ada penerimaan seleksi. Nah, kalau manajemen kita semakin baik, kita akan menseleksi bagaimana kita juga akan menciptakan murid-murid yang baik gitu. Oke, terus yang keempat yaitu orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Oke, lanjut yang kelima yaitu penempatan peserta didik. Pembagian kelas. Penempatan peserta didik pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada seperti didik yaitu jenis kelamin dan umur. Jadi tentunya udah tahu ya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan umur. Nah, jadi sesuai umur 1 tahun, 8 tahun, 6 tahun sampai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, biasanya kalau juga dalam basis boarding school atau pondok pesantren yang berbasis sekolah itu juga biasanya ada pengelompokan antara pria dengan wanita gitu. Oke, lanjut yaitu yang terakhir, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Kegiatan ini dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Jadi di situ tuh bakal ada pencatatan, bakal ada nomor induk siswa, induk mahasiswa gitu. Jadi ada pencatatan data, pelaporan data. Jadi di situ akan yang berfungsi sebagai evaluasi atau berfungsi sebagai pelaporan antara peserta, catatan peserta didik itu seperti buku induk siswa atau buku calculator gitu. Oke, lanjut yang kedua yaitu pembinaan peserta didik. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal non formal yang dilakukan secara sadar, terencana dan teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang. Nah, menurut Harja tahun 1986 terdapat beberapa pendekatan untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan informative approach. Nah, yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik serta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. Jadi peserta didik ini dianggap benar-benar belum tahu atau belum punya pengalaman. Oke, yang kedua yaitu pendekatan partisipatif approach, di mana di dalam pendekatan ini peserta didik dituntut untuk aktif dalam proses pembelajarannya. Jadi biasanya kalau dalam pendekatan ini tuh peserta didik dituntut untuk aktif, untuk mandiri, untuk inovatif. Jadi mencari seperti guru atau dosen hanya mengarahkan peserta didik tersebut. Oke, hasilnya yaitu pendekatan eksperiensial. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, evaluasi kegiatan peserta didik. Jadi mengevaluasi apakah sudah baik atau masih kurang gitu ya. Jadi evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek yang kemudian
dibandingkan dengan tolak ukur sehingga diperoleh suatu kesimpulan penilaian objek tersebut. Jadi di sini ya maksud objeknya itu adalah peserta didik tadi. Jadi udah sesuai dengan nilai atau tolak ukur yang udah ditentukan gitu. Nah, prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi seperti ada patokan nilai, tolak ukur, pemahaman, UTS gitu ya. Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Yang pertama yaitu fungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Evaluasi selektif ini bertujuan untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih peserta didik yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah atau yang sebagainya. Yang kedua, fungsi diagnostik, yaitu sebagai alat yang digunakan dalam evaluasi untuk mencukupi atau memenuhi persyaratan. Dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan peserta didik sehingga lebih mudah untuk mencari cara mengatasinya. Karena setiap peserta didik kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari fungsi diagnostik ini, itu guru dapat mengamati siswa yang perkembangan siswanya sampai mana. Yang ketiga, fungsi penempatan. Pendekatan ini lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan peserta didik per individu, adalah dengan cara pengajaran secara kelompok untuk mendapatkan atau menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang peserta didik itu harus ditempatkan di posisi yang tepat. Yang keempat, itu fungsi pengukur. Fungsi pengukur ini lebih ke keberhasilan program. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program itu berhasil diterapkan atau tidak di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan layanan khusus peserta didik. Oke, penyelenggaraan layanan khusus peserta didik itu yang kayak memfasilitasi gitu ya. Jadi yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan BK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar berkembangnya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan dan situasi di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu layanan perpustakaan. Diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan peserta, memberikan layanan kreatif melalui koleksi bahan perpustakaan. Pemberadaan perpustakaan sangatlah penting karena perpustakaan juga dipandang sebagai kunci dalam pembelajaran siswa di sekolah. Pengertian OSIS. Yang pertama yaitu pengertian OSIS. OSIS merupakan bagian dari kegiatan ekstra, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan di luar sekolah yang berada di luar kelas dalam rangka untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Terus pembahasan gue. Iya. Ada istilahnya. Tapi kan ada. Oke, selanjutnya masuk ke tujuan OSIS. OSIS merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan pembinaan kesiswaan. Tujuan pembinaan kesiswaan ini tercantum pada pasal 1 Permendiknas RI nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, yaitu tujuan kesiswaan. Salah satu pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, mematangkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat peserta didik masing-masing. Yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Dari penerapan di atas, baik, masuk ke yang selanjutnya yaitu fungsi OSIS. OSIS sebagai bagian dari kegiatan ekstra memiliki fungsi. Yang pertama,
yaitu fungsi kegiatan ekstra untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka. Kedua, yaitu sosial. Salah satu fungsi kegiatan ekstra yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan suasana rileks, santai, menggembirakan dan menyenangkan yang menunjang proses pengembangan. Dan yang keempat, persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra untuk melanjutkan persiapan karir peserta didik. Selanjutnya itu prinsip OSIS. OSIS merupakan organisasi yang sebagai bagian dari kegiatan pengembangan diri siswa yang masuk dalam kategori kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan di luar dari jam pelajaran. Karena apa? Karena agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Prinsip ekstra ini yang pertama ada individual, yaitu prinsip kegiatan ekstra yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela oleh setiap peserta didik. Yang kedua, pilihan ini prinsip kegiatan ekstra ini yang sesuai dengan keinginan dan yang ingin dikembangkan oleh siswa tersebut. Terus yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstra yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara menyeluruh. Contohnya di sini mungkin kalau sebelumnya yaitu pramuka. Kalau yang terbaru kan pramuka mau dihapus katanya. Terus yang keempat yaitu menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstra yang dimana di mata siswa itu sendiri kegiatan ekstra merupakan kegiatan yang menyenangkan. Dari kegiatan OSIS ini ialah yang pertama dan yang utama yaitu mengembangkan potensi, bakat dan minat secara optimal yang dimiliki oleh siswa, terutama dalam hal kepemimpinan. Di dalam OSIS tersebut banyak diajarkan kegiatan kayak LK dan lain sebagainya. Kegiatan ini adalah yang pertama, menyediakan sejumlah kegiatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, baik potensi, minat, bakat maupun yang lain sebagainya. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya secara bebas melalui kegiatan mandiri ataupun kelompok yang diadakan oleh sekolah.